Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Kimia akan menjelaskan tentang pengenalan alat. Kelompok 6 beranggotakan Elizabeth Magdalena Borusyagian dan Ivana Celia Yustiana. Baik, selanjutnya kami akan mengenalkan pengenalan alat yang akan kami gunakan selama praktikum di rumah. Seperti yang kita tahu, selama praktikum di rumah akan ada pengganti dari alat-alat dari praktikum itu sendiri yang akan kita gunakan, yaitu alat-alat yang sederhana dan dapat kita dapatkan di rumah kita masing-masing. Yang pertama adalah wadah larutan. Seperti yang kita tahu, wadah larutan adalah untuk menampung larutan-larutan yang ada, sehingga setiap larutan-larutan yang ada dapat dicampur atau dituangkan di dalam wadah tersebut. Memang cenderung wadahnya berbeda-beda, ada yang berbentuk bulat cekung, ada yang bentuknya bulat ke atas, ataupun bermacam-macam tergantung yang ada di rumah. Namun itu semua dapat menjadi antisipasi pada saat kita akan menuangkan atau mencampurkan larutan-larutan yang ada, sehingga larutan dapat terpisah atau tercampur dengan sempurna. Kemudian tentunya untuk mencampur larutan, produk kedua adalah batang pengaduk. Jadi batang pengaduk ini adalah untuk mengaduk setiap larutan yang ada, sehingga setiap larutan yang ada dapat tercampur dengan sempurna. Contohnya kita gunakan pada saat pemurnian atau pada saat kita mengaduk bubuk kapur dan air, itu harus sampai tercampur rata. Nah, diaduknya dengan oleh batang pengaduk ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah saringan. Saringan ini berfungsi untuk menyaring sebagai pemurnian itu sendiri, sama seperti untuk bahan yang tadi ada dalam bahan kapur. Jadi untuk memurnikan air kapur dengan kapurnya yang sudah disaring adalah dengan saringan ini, sehingga dapat terlihat mana kapur yang sudah ada endapan kapur maupun air kapur tersebut. Selanjutnya adalah kompor untuk pemanas. Jadi kompor di sini adalah fungsi untuk memanaskan setiap hal yang ada. Jadi ketika butuh pemanasan, karena tidak ada di lab, maka kita tidak menggunakan spiritus seperti yang atau dengan kaki tiga yang ada di lab. Namun kita menggunakan kompor untuk memanaskan suatu larutan. Kemudian yang kedua adalah sendok. Sendok berfungsi sama seperti batang pengaduk adalah mencampur atau memindahkan suatu takaran-takaran dengan sendok, sehingga dapat digunakan ukuran yang pasti. Contohnya pada saat melarutkan sesuatu, kita menggunakan sendok untuk menakar apakah itu sudah sesuai atau belum. Kemudian yang selanjutnya adalah piring. Piring yang seperti kita ketahui adalah untuk menampung suatu larutan juga, atau bisa untuk memindahkan atau untuk menaruh sesuatu yang ada dalam bahan-bahan tersebut, sehingga bahan-bahan tersebut dapat ditampung dan ditaruh di wadah yang aman dan tidak beresiko untuk tumpah ataupun semacamnya. Selanjutnya adalah panci. Jadi jika tadi ada kompor, maka di sini adalah panci. Panci berfungsi untuk sebagai penampung wadah dalam yang isinya adalah larutan untuk dipanaskan, sehingga ketika dipanaskan setiap larutan tersebut dapat bisa langsung terkena panasnya dan dapat tercampur atau dapat dihasilkan larutan-larutan yang akan diharapkan tersebut. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pisau. Pisau adalah pada praktikum kali ini, pada percobaan kali ini digunakan untuk memarut atau untuk indikator alami tersebut, sehingga dapat membantu proses tersebut menjadi lebih cepat untuk mengiris atau memotong-motong indikator alami tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sedotan. Sedotan adalah fungsinya untuk memindahkan suatu indikator, karena di sini tidak ada pipet, maka digunakan sedotan dengan cara mengambil dengan menutup lubang sedotan tersebut dengan memencet sedotan tersebut, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, sehingga ini berfungsi sama seperti pipet, adalah untuk memindahkan suatu larutan atau indikator. Pada percobaan kali ini adalah untuk memindahkan atau mengukur indikator dengan tetesan, sehingga
pada perhitungan yang dapat cegah perhitungan dapat dihitung lewat tetesan-tetesan tadi. Baik, itu semua adalah alat-alat dan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Selanjutnya, terdapat 3 video praktikum di mana praktikum ini menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Selamat menyaksikan! Pada tahap yang pertama, masukkan bubuk kapur ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tuang air secukupnya ke dalam wadah yang sudah berisi bubuk kapur. Ambil alat untuk mengaduk, kemudian aduk larutan sampai homogen. Aduk larutan secara terus-menerus atau kontinu untuk mendapatkan larutan yang tercampur rata. Selanjutnya, tunggu beberapa saat hingga air dan larutan kapur atau bubuk kapur tersebut terpisah kembali. Saring larutan yang sudah terpisah tersebut secara hati-hati dengan saringan ke wadah yang satunya untuk mendapatkan pemurnian, yaitu air kapur dan kapur yang murni tersebut. Setelah itu, kita dapat mendapatkan hasilnya, yaitu bubuk kapur yang murni yang sudah dipisahkan dengan air yang menjadi pencampur hal tersebut. Yang pertama, kita menentukan 2 jenis larutan yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam atau bersifat basah. 2 jenis larutan yang kita gunakan adalah yang pertama, larutan deterjen, dan yang kedua adalah larutan cuka. Selanjutnya, kita menentukan indikator alami yang kita gunakan untuk melihat apakah larutan itu bersifat asam atau bersifat basa. Indikator yang kita gunakan pada kali ini adalah kunyit. Selanjutnya, teteskan 4 tetes indikator alami ke dalam larutan cuka dan juga larutan deterjen. Aduk kedua larutan sampai terjadi perubahan warna menggunakan batang pengaduk. Setelah kedua jenis larutan ini diaduk, dapat terlihat perbedaan warna, di mana pada larutan deterjen menghasilkan warna merah gelap dan pada larutan cuka menghasilkan warna kuning.
Hal ini menunjukkan bahwa larutan deterjen merupakan larutan yang bersifat basah dan larutan cuka merupakan larutan yang bersifat asam. Yang pertama adalah memasukkan 2 sendok garam ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, memasukkan air sebanyak batas yang telah ditentukan ke dalam wadah yang telah diisi oleh garam. Lalu, panaskan larutan. Lalu diaduk sampai menjadi larutan homogen. Aduk larutan dengan kecepatan dan arah yang sama. Larutan terus diaduk sampai menjadi larutan homogen. Larutan sudah menjadi larutan homogen. Melalui praktikum kali ini, kita dapat mengetahui cara membuat dan mengencerkan larutan dengan diaduk dan dipanaskan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari kelompok kami.